kita suara peka. Mestinya saya dilarang bicara, tapi apa boleh buat, karena memang tugas harus saya laksanakan. Mohon saya Bapak dan Ibu, kemarin pada hari itu saya ada pelatihan calon pasda fasilitator daerah di Hotel Ibis, bukan Ibis, itu dilatih tentang 7 jenis PKI. 2 di antaranya ini akan saya laksanakan di SMP 4. Nanti hidupnya jelas. Dan tadi malam Pak, saya lembur karena istri lagi sakit, harus membuat presentasi sendiri, nggak ada temannya. Biasanya, mohon maaf kalau presentasinya nggak bagus. Oke, dalam praktek baik ini, 2 jurus yang sudah saya lakukan di ruangan ini, itu sudah saya jalankan. Next, praktek baik itu kan beda dengan diseminasi. Kalau praktek baik itu hanya menyampaikan apa yang sudah saya lakukan dan hanya pada sekolah kita sendiri. Oke, latar belakang kenapa kok anak-anak SMP 4 itu perlu saya menyampaikan tentang 1 jurus tentang kenali potensi. Karena banyak murid SMP 4 prinsip yang tidak tahu bakat dan minatnya. Saya tanya, wawancara, nggak tahu, banyak yang nggak tahu. Dan itu kemudian saya melakukan tes nanti. Oke, next. Jurus kenali potensi, jurus pertama. Tujuannya adalah supaya murid mampu mengenali gaya belajarnya. Banyak siswa kita atau murid kita yang tidak memahami gaya belajarnya itu apa. 2, murid mampu mengenali bakat minatnya, tidak mengenali kecerdasan majemuknya. Murid mampu merencanakan masa depannya. Oke, next. Terus langkah-langkah yang sudah saya lakukan di SMP ini, saya melaksanakan tes mengenali potensi, yaitu dengan tes. Nah, ini persentase hasil belajar dari kelas 9C kemarin auditori. Waktu ujian tes yang tidak mencukupi karena waktunya harus minta minta persiapannya lama. Tuh. Next, itu yang tentang jurus kenali potensi. Hasil pencapaiannya murid memahami gaya belajarnya. Wah, saya punya gaya belajar visual, berarti saya kalau dia itu lebih terpahami ketika melihat misalnya PowerPoint seperti ini. Ada yang next. Yang kedua, jurus kelola emosi. Ini adalah jurus yang sudah saya lakukan atau laksanakan, bahwa banyak murid SMP 4 brengsek yang belum mampu mengenali emosinya dan mengelola emosi. Jika ada permasalahan, mereka suka tonjok-tonjok dan lain sebagainya karena belum ini. Kita pakai tentang kelola emosi. Wah, ini ada gambar pendidikan pendek dan terang. Tujuannya adalah untuk murid mampu mengenali emosinya, murid mampu memahami teknik-teknik mengelola emosi, dan yang ketiga, murid mampu mengelola emosi dirinya dan orang. Langkah-langkahnya apa? Ada 2 langkah yang saya laksanakan pakai pada pelajaran C. Yang pertama, mereka menggambarkan kondisi pada saat ini di papan emosi. Dan yang kedua, mereka membuat kelompok untuk membuat roda pilihan emosi. Next, hasilnya. Nah, ini contoh dari anak-anak menuliskan emosinya. Ada yang
Bapak dan Ibu OCL 1 dan 2 yang sudah saya laksanakan di ruang bimbingan, ruang serbaguna ya Pak Iwan. Sini ada studi broadcast Krismol saya berikan untuk layanan bimbingan klasikal di daerah. Terima kasih Bapak Aris dan teman-teman. Nah ini roda pilihan, mereka mengekspresikan. Next. Kemudian dari diskusi itu anak-anak memaparkan hasil setelah mengikuti kelola emosi ini. Ada 4 kelompok. Di videonya sudah ada, ya anak-anak ada testimoninya juga bahwa mereka sudah setelah memahami materi tentang kelola emosi, mereka jadi lebih bagaimana cara mengendalikannya. Oke, next. Ini dari kelompok-kelompok ada tampil. Hambatan belum semua murid mampu terbuka untuk menggambarkan kondisi. Bahkan ada yang menganggap kalau masalahnya itu menjadi aib, jadi nggak mau mengungkapkan. Yang kedua, kurangnya ini hasil pada umumnya bisa banyak plan. Misalnya ini, warnanya nggak connected. Kita datang kepada Bapak Niki. Nah, saya. Ini mesti mahal. Ya. Hasilnya pada umumnya semua murid mampu memahami emosi dan mengelola emosinya. Namun masih ada beberapa murid dan banyak yang belum mampu mengelola emosinya. Jadi kalau ada sering berantem, pukul masih ada, terutama kelas 7. Kemudian ada yang orang tuanya sampai datang ya, tapi bisa diselesaikan dengan baik. Dan nah ini, coba ini bukti saya melaksanakan Bu OCL yang pertama tentang implementasi dulu skenario potensi.
Oke, itu mungkin bisa dipercepat. Yang kedua, nanti kita masih ada diskusi sebentar. Ini yang pertama. Yang kedua, ini jurus yang pertama. Dan yang kedua tentang kelola emosi. Ya, sebetulnya oke, nama ini surat jadi ya. Oke, kita selesaikan dan kita sambung diskusi Pak. Oke Bapak Ibu, itu materi yang sudah saya laksanakan, 2 jurus. Yang pertama kenali potensi, dan sudah saya praktekkan di kelas 9C, dan jurus kelola emosi pada kelas 8B. Mungkin ada Bapak Ibu yang akan kita diskusikan terkait dengan materi tadi. Itulah materi. Sebenarnya gini, untuk tes ini mestinya kita bisa jalankan bersama dalam pembelajaran dulu secara tempat. Jadi masing-masing wali kelas bersama dengan BK untuk anak-anak tempat membuat tes gaya belajar dan tes dalam umum. Artinya anak ini punya gambaran apa bakat minatnya, apa gaya belajarnya, dan itu semuanya ada. Jadi bisa kita jadwalkan apa di lab, apa anak-anak bawa besok. Dan itu digunakan untuk Bapak Ibu guru dalam memberikan pelajaran mendalam terkait dengan detail ini. Di dasarnya kita punya potensi dari anak. Kalau kita tidak punya potensi, otomatis kita tidak tahu apa yang kita akan ajarkan pada murid-murid kita. Mungkin nanti Pak Haris bisa support untuk pelaksanaan tes ini secara bersama. Oke, Bapak Ibu mungkin ada yang ditanyakan terkait dengan materi saya. Tidak jelas karena ini. Oke. Saya disuruh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya melihat dari judul praktik baik Pak Adi ya, tentang kenali potensi dan kelola emosi. Dan terus saya langsung cerpnya itu ke kelola emosi, fungsinya mengelola emosi. Nah, yang namanya emosi itu kan mungkin tidak hanya dimiliki oleh siswa ya, memang kita sebagai pendidik ya, kita juga punya emosi kan Pak. Nah, yang saya tanya itu bagaimana cara mengendalikan emosi kita, misalnya saat kita menghadapi siswa yang sebenarnya kadang kita juga terpancing atau untuk kita itu luar biasa. ya, kita sendiri juga kadang terpancing untuk mengeluarkan emosi kita. Nah, itu untuk mengendalikan diri. Saya mau mungkin Pak Adi punya. Nah, oke. Pertanyaan yang luar biasa. Pertanyaan yang luar biasa. Emosi itu pasti. Cara mengendalikan emosi, guru. Ya kita pertama istighfar, yang kedua ada teknik-teknik. Kita ambil nafas aja, kemudian keluarkan secara perlahan lewat mulut. Ambil nafas lagi. Coba. Tahan.
Banyak. Dan kita harus ini empati yang terbaik. Kalau di samping teknik kita untuk menolak saudara, rasa empati yang harus kita bangun. Jangan simpati saudara. Misalnya, bukan curhat dengan saya simpati dia. Kita lebih bisa membedakan simpati dan empati. Ya, gitu. Ada laki-laki yang seperti ibu ya. Kalau perempuan itu ada bedanya dengan laki-laki ibu. Kita kesoker emosinya dulu. Satu istimewa, yang kedua kita ada sakit-sakit itu relaksasi, nafas, kemudian ya tumbuhkan empati. Kalau kita itu berarti anak itu kan anak kita sendiri, nggak perlu kita emosi banget. Lempar kalau saya BK tangan nggak bisa, tak lempar ke kepala lempar ke pakai B. Lempar ke kepala lempar ke pakai B. Ada hierarki penanganan kasus siswa. Walaupun SMA 4 itu Bu, tidak hanya sekolah ramah anak sekali, sangat ramah sekali, tidak semua ramah anak. Oke, itu Mbak, pertama itibar, yang kedua membuka empati biar kita tidak. Saya bagaimana ya anak kita itu adalah anak kita sendiri. Jadi kampung kasih saya, jangan sampai kemarin ada marwah di kampung jadi masalah besar. Dituntut guru itu sekarang serba. Makanya dengan pembelajaran deep learning ini, yang kemarin sudah kemudian mengikuti pelatihan guru penggerak, disambung lagi lain. Sekarang harus memuliakan siswa. Ini memerdekakan siswa. Siswa ramah akan merdeka, lulus. Kalau sekarang memuliakan anak, tapi kita juga tidak seperti itu. Dengan anaknya terlalu ya nanti kita arahkan untuk ke paket B supaya kita tidak salah. Ada anak yang luar biasa, SMA 4 itu luar biasa. Guru ingin hebat, sangat hebat sekali. Itu enggak, mungkin ada pertanyaan lain. Menurut saya terkait dengan jawaban puas dan tidak, karena saya bukan alat pemuas. Oke, lagi. Ini pertanyaan. Tadi berkaitan dengan kenali potensi dan kelola emosi ini, saya punya pertanyaan sedikit ya. Nah, karena sejujurnya saya baru 1 tahun di sini, Pak. Tuh tadi yang Pak Adi bilang, kalau misalkan gaya belajar itu kan kita bisa tes pakai tes diagnostik atau tes yang lain, gaya belajar yang lain. Nah, kalau kelola emosi ada tesnya enggak? Ada. Dengan melihat berbagai perilaku yang saya melihat secara langsung kemarin, kira-kira apa tanggapan dari guru BK untuk mengantisipasi anak-anak yang mempunyai emosi yang sangat bergejolak? Nah, terus kira-kira tindak lanjut nyata apa untuk BK agar anak-anak yang mempunyai potensi emosi yang meledak-ledak supaya emosinya itu bisa turun, supaya tidak terjadi kekerasan. Itu aja Pak. Kan sudah dites, kemudian setelah dites, oh ini anak A, B, C punya tingkat emosi yang tinggi. Kemudian bagaimana cara mencegahnya? Karena yang saya inginkan di sini memang sekolah ramah anak, bukan sekolah ramah anak sekali. Jadi kita jangan sampai membiarkan sekolah ini tuh kayak berlarut-larut memiliki anak yang emosinya tidak bisa diredamkan. Oke. Terima kasih. Pertanyaan yang luar biasa.
Sebenarnya pertanyaan Bu Andin ini ada kaitannya dengan materi yang Bu Andin sampaikan. Kenapa? Pakar barang anak-anak SMP 4 itu luar biasa. Satu broken home itu 30%. 30% broken home anak per kelas itu memang sangat luar biasa. Guru di sini. Nanti ada tes psikologis well-being ada. Makanya kemarin juga saya berkolaborasi dengan Bu Andin terkait dengan pembelajaran saya itu yang kemarin Bu Andin sudah tuliskan itu. Caranya bagaimana? Ada tes psikologisnya namanya psikologi well-being untuk mengenali emosi siswa. Memang anak-anak kita itu harus, kita sebagai guru di SMP 4 Gringsing ini harus sabar, profesional. Anaknya yang melatar belakangnya sangat, orang tuanya nggak ada, di perantauan, mereka hidup sendiri, mereka datang kalau di sekolah masih dimarahi karena semakin sulit. Itu karena memang kondisi keluarganya yang sangat memprihatinkan. 30% murid kita broken home dan tidak hidup dengan orang tuanya. Jadi kejadian yang kemarin Mbak Andin itu, sekarang anaknya sudah baik, langsung ketemu dengan saya. Namanya Gavin. Dan yang satunya siapa itu? Ada yang berkelahi gurunya, mantan gurunya, Pak Luri, sampai menarik anak dan anaknya masukkan ke kita. Alhamdulillah anaknya sudah baik. Sudah. Tapi masalah karena luar biasa. Gurunya juga sangat luar biasa. Karena itu ya jadi pegang, jadi kepala sekolah, jadi wali kelas. Bagus. Iya. Karena tanpa guru-gurunya seperti itu, kita nggak jadi. Berat sekali. Ada Bu Tukia, Bu Dewi, semuanya guru-guru SMP 4 tidak pangku tangan, Pak. Artinya ekstra. Jadi ini pantas kalau diberi ini sertifikasinya saya itu. Maksudnya Bu, ini kalau saya nggak ini bisa bercerita banyak karena lagi benar-benar tidak bisa sakit kok. Oke, itu kabinetnya. Nanti kita kolaborasi jawabannya. Oke. Terima kasih Bapak Ibu Berarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Aris Yasin, Bapak Ibu Subiati selaku penilai SMP yang di tingkat Kecamatan Zin, ada hal yang disampaikan. Tadi saya sebenarnya mau tanya dengan Mbak Andi tadi, ada 3 poin yang saya tanyakan. Saya nggak buka pertanyaan, saya juga nggak bertanya. Namun di Pak Andi ada buka pertanyaan, saya bertanya. Untuk kenali untuk emosi Pak Andi, emosi tidak sekedar untuk emosi untuk bertekan. Emosi banyak macamnya. Satu, emosi contoh saja yang paling kecil. Jadi kita itu untuk dalam KBM, contohnya Pak, anak agak berangkat itu emosi Pak. Ini apa? Anak agak diantarkan berangkat sekolah, minta uang, minta termasuk kategori emosi. Jadi anak itu tidak berangkat. Kemarin saya waktu bercerita mencoba, anak itu juga emosi. Ternyata kalau anak itu sekali diberikan apa ya, itu nantinya pada anak tersebut ada orang bertanya ya, bertanya di luar negeri, jadi adanya banyak. Ternyata anaknya tadi berangkat alhamdulillah, jadi saya suruh untuk berangkat. Tergantung dari metode kita penyampaian pada anak. Jadi kalau anak kita penyampaiannya tidak tegas, anak itu seakan-akan menggampangkan Pak. Jadi sekarang kita semuanya kerja keras Pak untuk menangani anak itu supaya anak itu tidak ada yang namanya anak yang emosi yang meledak Pak.
awal agak emosi boros, saya sudah disabung. Ya, saya sudah istilahnya menjajaki diri saya sudah tua, mengapa aku emosi tidak perlu. Nah ini sekedar untuk informasi, ini kan sumbernya ini Pak Adi, Pak Adi PK. Saya berada di tempat PK, saya membantu kerja Pak Adi, kerja Bu Turba. Saya tuh tidak ada orang yang membantu untuk beliau berdua, karena untuk menyukseskan anak-anak yang di tempat ini biar anak semangat. Ada perayaan, saya juga membantu untuk penanganannya sama Pak Adi berupa mobil saya membantu, sehingga anak-anak yang di tempat ya alhamdulillah bisa terfungsi dengan baik. Itu aja penyampaian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga dengan beberapa kadang melanggar kompetisi. Tapi ya semuanya guru SMP 4 saya kira sudah bagus Bu. Untuk penanganan siswa, guru lanang, guru wedok semuanya berkolaborasi untuk membuat SMP ini bisa menjadi lebih baik dan lebih maju depannya. Tentunya bersama dengan Pak Aris. Terima kasih. Itu mungkin ya sudah cukup ya. Oke, demikian Bapak dan Ibu materi berbagi baik saya. Saya mohon maaf jika ada kekurangan dan jika ada kelebihan nggak usah dikembalikan. Karena saya itu orang ikhlas. Gitu ya. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.